Halo, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Talk Channel. Terima kasih saudara-saudara sahabatku yang sudah menonton video-video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus, kita akan membahas salah satu topik yang menarik yang masih terjadi pada akhir-akhir ini. Adapun topik yang akan kita bahas ialah apakah bahasa roh harus menjadi tanda bagi orang yang menerima Roh Kudus atau yang dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, tema ini sesungguhnya adalah tema yang secara tidak langsung masih terjadi sampai hari ini. Sehingga ada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang beranggapan kalau seseorang tidak dapat berbahasa roh, maka tentulah dia bukan orang yang dibaptis Roh Kudus, atau dengan kata lain, seseorang yang belum dapat berbahasa roh, berarti dia bukanlah orang Kristen. Nah, judul ini atau isu ini seringkali juga menimbulkan ada sekat-sekat atau perbedaan-perbedaan satu kelompok dengan kelompok lain yang akhirnya tidak mempersatukan, tetapi justru membuat kekristenan saat ini menjadi kekristenan yang berbeda-beda dan berkelompok-kelompok satu dengan yang lain. Kita kembali kepada judul diskusi kita, ya, apakah bahasa roh harus menjadi tanda? Saya ulangi, apakah bahasa roh harus menjadi tanda bagi orang yang telah menerima Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus? Nah, ada beberapa teks yang dipakai atau ada beberapa peristiwa di dalam Alkitab, khususnya dalam Kisah Para Rasul, yang dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa seharusnya orang yang dibaptis Roh Kudus secara otomatis dia akan dapat berbahasa roh. Yang pertama, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan ayat ini adalah satu ayat yang sangat familiar dan menjadi referensi bagi kelompok tadi. Ya, sehingga mereka katakan bahwa seorang yang dibaptis atau menerima Roh Kudus pastilah secara otomatis dia harus berbahasa roh. Itu peristiwa yang pertama dalam peristiwa Pentakosta. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa pertobatan Kornelius di Kaisarea. Kita lihat misalnya di dalam Kisah pasal 10 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 47. Saya hanya akan baca ayat yang ke-46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ini referensi yang kedua oleh kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga, pertobatan murid-murid Yohanes di Efesus. Kisah pasal 19 ayat yang ke-6. Ya, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, kalau kita memperhatikan ketiga peristiwa ini, memang itu satu kenyataan bahwa ketika mereka mengalami apa yang disebut dengan baptisan Roh Kudus, ya, baik dalam peristiwa Pentakosta maupun dalam pertobatan Kornelius di Kaisarea maupun pertobatan murid-murid Yohanes di Efesus, maka dikatakan di dalam Alkitab mereka semua secara bersama-sama
dapat berbahasa roh. Nah, dengan 3 referensi, 3 peristiwa ini, inilah yang menjadi dasar orang tertentu atau kelompok tertentu yang mengatakan bahwa seorang yang dibaptis oleh Roh Kudus secara otomatis mereka akan memiliki karunia bahasa roh. Tapi coba kita memperhatikan, apakah benar demikian? Hanya ada 3 peristiwa ini. Apakah 3 peristiwa ini dapat kita jadikan dasar atau doktrin? Ya. Kalau kita memperhatikan peristiwa-peristiwa lain atau teks-teks lain. Coba misalnya kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, masih dalam pasal yang kedua ayat yang ke-41. Ya. Di sana dikatakan ada kurang lebih, ya, di sana dikatakan dalam pasal 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Perhatikan, memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada orang-orang yang bertobat dibaptis, tetapi tidak mengalami apa yang disebut dengan bahasa roh. Kemudian, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 4, dalam peristiwa penyembuhan orang lumpuh, ya, setelah peristiwa penyembuhan orang lumpuh itu dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kita lihat di sini, percaya sama dengan dibaptis oleh Roh Kudus, tapi tidak ada tidak ada kesan bahwa mereka kemudian berbahasa roh. Kemudian orang yang percaya setelah peristiwa kematian Ananias dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-14, dan makin lama bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Ini beberapa bagian yang bisa kita perhatikan. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada begitu banyak bukti-bukti yang tidak menjadi keharusan bahwa orang yang dibaptis oleh Roh Kudus harus memiliki karunia berbahasa roh. Misalnya contoh yang lain, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 38 sampai 39. Peristiwa sida-sida dari Ethiopia yang dibaptis oleh Filipus. Kita lihat pasal 8 ayat 38 sampai 39. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Kita perhatikan di situ, ya. Tidak ada kemudian peristiwa apa yang disebut dengan bahasa roh. Kemudian peristiwa yang berikut adalah peristiwa ketika Rasul Paulus mengalami pertobatan dan dibaptis. Itu kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-42. Di sana pun kita bisa lihat bahwa ketika Rasul Paulus percaya bertemu dengan Tuhan Yesus kemudian dibaptis, tidak disertai dengan apa yang disebut dengan bahasa roh. Dan kalau kita lanjutkan pembacaan ini, ada begitu banyak peristiwa di dalam Kisah Para Rasul, khususnya dalam pelayanan Rasul Paulus. Ya, misalnya ketika dia berada di Ikonium, ketika dia berada di Derbe, ketika dia berada di Listra, ketika dia berada di Antioquia, dan di beberapa tempat dalam perjalanan misinya yang pertama, kedua, dan ketiga. Ketika dia memberitakan Injil dan banyak orang percaya, kemudian dia membaptis. Tidak selalu dan tidak ada apa yang disebut dengan bahwa setiap orang yang dibaptis itu kemudian dapat berbahasa roh. Dengan demikian saudara, maka jelaslah bagi kita hari ini bahwa doktrin yang berkata setiap orang yang dibaptis oleh Roh Kudus harus dapat berbahasa roh adalah satu doktrin yang tidak berdasar kepada apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan.
Ada 3 peristiwa yang dijadikan dasar, adalah satu peristiwa atau adalah peristiwa-peristiwa yang unik yang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa setiap orang yang dibaptis Roh Kudus harus selalu disertai dengan bahasa roh. Dengan demikian saudara, berdasarkan uraian singkat ini, maka jelaslah bagi kita bahwa baptisan Roh Kudus tidak selalu disertai dengan apa yang disebut dengan bahasa roh. Kiranya video singkat ini dapat menjadi berkat bagi semua saudara yang menyaksikannya. Jangan lupa supaya channel ini tetap on, saudara like, kemudian saudara bisa beri komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Salam.